Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa syafi'ina Muhammadin ibni Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu dan seluruh jamaah Masjid Darussalam Kriya Prawita Wisata yang saya muliakan dan semoga senantiasa dimuliakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Rabbul Alamin yang di sore hari ini masih memberikan begitu banyak karunia kenikmatan kepada kita semuanya, masih memberikan hidayah, inayah serta taufiknya, sehingga alhamdulillah kita masih bisa menunaikan salat maghrib dengan berjamaah dan kita lanjut dengan sama-sama mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang berkaitan dengan masalah fikih. Pada pekan kemarin kita sudah memasuki bab hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah kunut di dalam sholat. Dan kemarin sudah kita sampaikan mengenai yang pertama adalah tempat-tempat kunut itu dilakukan, ya, ataupun kunut itu dilakukan di sholat apa saja. Kemudian yang kedua juga sudah kita sampaikan mengenai kunut yang berkaitan dengan sholat witir. Dan sekarang kita memasuki poin yang ketiga, yaitu kunut ketika terjadi nazilah, suatu peristiwa kejadian yang menimpa kaum muslimin. Para ahli fikih berbeda pendapat tentang kunut nazilah ini, terbagi menjadi 4 pendapat. Yang pertama, tidak ada kunut kecuali pada sholat witir, dan kecuali kalau ada nazilah, yaitu peristiwa yang menimpa kaum muslimin, seperti terjadinya fitnah, kekacauan di tengah-tengah kaum muslimin, ataupun terjadi musibah. Maka imam kemudian melakukan witir, melakukan kunut di dalam sholatnya. Yang kedua, bahasanya tidak dilakukan kunut kecuali kalau ada nazilah, peristiwa kejadian yang menimpa kaum muslimin selain pada sholat subuh saja. Maka kunut tidak dilakukan di dalam sholat witir ataupun di sholat-sholat yang lainnya. Dan ini merupakan pendapat yang masyhur di kalangan mazhab Maliki. Yang ketiga, apabila terjadi sesuatu yang menimpa kaum muslimin, ya, seperti wabah, seperti ada kekeringan, ataupun adanya hujan yang lebat yang menimpa kaum muslimin hingga merusak pepohonan, merusak bangunan, menenggelamkan hewan dan yang lainnya, atau terjadi kekhawatiran, ketakutan akan datangnya musuh, atau tahannya, ditangkapnya orang-orang alim, maka kunut dilakukan di seluruh sholat fardu,
Dan ini merupakan pendapat yang masyhur di kalangan para ulama yang bermadzhab Syafi'i. Dan ada sebagian kecil dari para ulama yang bermadzhab Maliki yang juga berpendapat demikian. Yang keempat, dan ini merupakan pendapat dari kalangan para ulama yang bermadzhab Hambali, bahwa kunut itu dimakruhkan untuk dilakukan kecuali di sholat witir. Ya, kecuali di sholat witir, dan atau kecuali kalau memang terjadi sesuatu peristiwa kejadian yang serius yang menimpa kaum muslimin, maka disunahkan bagi para imam, terlebih lagi adalah imam besar, ya, untuk melakukan kunut selain pada sholat Jumat. Dan kata para penulis, dari sekian pendapat yang ada, maka yang paling tepat adalah memperhatikan keumuman dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah pelaksanaan kunut tersebut. Dan dalil-dalil yang menurut para penulis itu menampakkan penunjukannya kapan kunut itu dilakukan, yaitu yang pertama adalah dilakukan di saat awal terjadinya nazilah, ya, awal terjadinya berbagai macam peristiwa yang menimpa kaum muslimin, yaitu di awal-awal kejadian tersebut, dan dilakukan di seluruh sholat wajib, ya, dilakukan di seluruh sholat wajib. Dan kemudian setelah itu ditinggalkan sebagian waktu, ya, ditinggalkan di sebagian waktu, namun tetap dilakukan di sebagian waktu yang lain, yaitu ditinggalkan di sholat duhur, di sholat asar, di sholat isya, dan tetap melakukannya hanya di sholat maghrib dan sholat subuh. Nah, setelah itu kemudian yang di maghrib pun ditinggalkan dan hanyalah dilakukan di sholat subuh saja. Nah, ini apa yang disampaikan oleh para penulis ini mengakomodir, ya, mengakomodir dalil-dalil yang ada yang berkaitan dengan masalah kunut. Jadi dari dalil yang macam-macam akhirnya mereka simpulkan, ya, demikian itu. Itu semisal ketika terjadi bencana sebagaimana yang menimpa saudara kita di Banda Aceh, kemudian di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, dan di daerah sekitarnya, maka ini seyogianya Pak Presiden ataupun yang menjadi naibnya, menjadi wakilnya di kalangan Kementerian Agama, itu seyogianya memerintahkan kepada kaum muslimin, ya, untuk melakukan kunut. Ya, wabil khusus dulu ketika di awal-awal. Nah, setelah itu kemudian berlanjut, ditinggalkan di sebagian sholat waktu, di sebagian waktu sholat tertentu, dan hanya dilakukan di dua waktu, yaitu maghrib dan subuh. Dan setelah itu kemudian hanya dilakukan di waktu subuh. Namun informasi yang sampai kepada kita bahwa bencana yang menimpa saudara kita yang ada di beberapa wilayah tersebut, yang menurut informasi dari pemberitaan yang ada dari CNN dan yang lainnya, itu sepanjang Pulau Jawa Bali. Ya, sepanjang Pulau Jawa Bali yang kurang lebih itu adalah 12.000 km. 1.200 km. 1.200 km. Dan itu kalau menimpa Jawa berarti lenyaplah sudah Jawa.
Dan kenapa kemudian tidak dijadikan sebagai isu nasional? Ya, ini banyak unsur politis, ya, banyak unsur politis, sehingga ya boleh jadi atas dasar inilah Kementerian Agama tidak memerintahkan kepada para imam untuk melakukan kunut di dalam sholat wajibnya. Padahal jelas-jelas itu merupakan nazilah, ya, merupakan nazilah, peristiwa serius yang menimpa kaum muslimin dan bangsa Indonesia secara umum. Di antara dalil-dalil yang digunakan untuk merojihkan, untuk menguatkan pendapat para penulis tadi, yang pertama adalah dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dia mengatakan, qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahrun mutatabi'an fi dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i was subh fi duburi kulli salatin idza qala sami'allahu liman hamidah minar raqatil akhirah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut selama 1 bulan berturut-turut di sholat duhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Artinya di seluruh sholat wajibnya. Di bagian belakang sholat beliau, yaitu seusai mengucapkan sami'allahu liman hamidah di rakaat terakhir dan kemudian melakukan kunut. Dalil yang kedua adalah kunutnya Rasulullah SAW di salat duhur, isya dan fajar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, la aqrabanna lakum salatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, fakana Abu Hurairah yaknutu fi raqatil akhirah min salati dhuhri wal isya'i al-akhir was salati subhi ba'dama yaqulu sami'allahu liman hamidah fayad'u lil mu'minina wa yal'anul kuffara. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sungguh yang paling dekat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kalian adalah salatnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau melakukan kunut di rakaat terakhir dari salat duhur, isya yang akhir, maksudnya isya yang akhir itu salat isya. Kalau isya yang awal itu adalah salat maghrib dan juga salat subuh. Setelah mengucapkan sami'allahu liman hamidah, maka beliau fayad'u lil mu'minin, mendoakan kebaikan untuk kaum mukminin dan melaknat orang-orang kafir, ya, dan melaknat orang-orang kafir. Dan ini kalau kita kaitkan dengan hadis-hadis yang lain berkaitan dengan dibunuhnya beberapa penghafal Al-Quran, ya, oleh orang-orang musyrik ketika mereka hendak melakukan perjanjian dan orang-orang musyrik di Mekah malah dibunuh. Maka Rasulullah kemudian kunut mendoakan keburukan untuk mereka, orang-orang kafir, dan mendoakan kebaikan untuk orang-orang mukmin. Dan di dalam salat yang lain, di dalam riwayat yang lain dikatakan salat asar, ya, salat asar. Ya, tadi salat duhur, isya dan subuh, namun di redaksi yang lain di dalam salat asar sebagai pengganti dari salat isya. Artinya berarti duhur, asar dan subuh. Dari hadis ini maka menunjukkan yang terpenting adalah semula dilakukan di seluruh salat, kemudian setelahnya dilakukan hanya di sebagian salat dan tidak di sebagian yang lainnya. Hadis yang ketiga sebagai alasan mereka merojihkan, menguatkan sebagian pendapat para ulama, dari Al-Barra ibnu Azib radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan,
Inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqnutu fil maghrib wal fajar. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut itu di salat maghrib dan di salat fajar. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Dan dari Anas bin Malik beliau mengatakan kanal kunutu fil maghrib al fajar, di mana Rasulullah SAW melakukan kunut itu di salat maghrib dan di salat fajar, itu salat subuh. Yang keempat, adapun kunutnya Rasulullah SAW hanya di waktu fajar saja, di waktu subuh saja. Di antaranya adalah hadis Anas tentang orang-orang yang menjadi penghafal Al-Quran yang dibunuh, yang dibunuh di sumur Ma'unah, ya di sumur Ma'unah. Kata Anas, qad fada'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'ala alladhi qataluhum syahran fi salatil ghada. Maka Rasulullah SAW mendoakan keburukan terhadap orang-orang yang membunuh para penghafal Al-Quran tersebut selama 1 bulan di salat ghada, yaitu di salat subuh. Dan juga hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat kepalanya dari rukuk, yaitu di rakaat yang terakhir di salat fajar, setelah mengucapkan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd, maka mengucapkan Allahumma al'an fulanan wa fulanan, ya Allah laknatlah si fulan dan si fulan. Nah, ini sesuai dengan kaidah istimbat dari hadis-hadis yang sepertinya kontradiktif, mengambil sisi hukum dari beberapa hadis yang sepintas itu bertolak belakang, sepintas bertentangan antara satu dengan yang lain. Maka kaidah yang pertama yang dilakukan oleh para muhaddisin, para ahli hadis dan para ulama secara umum adalah al-jam'u bainahunna, yaitu mengakomodir, mengumpulkan seluruh hadis-hadis yang ada dan kemudian dikeluarkan ya hukum sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Maka terjadilah kesimpulan tadi di awalnya itu dilakukan selama 1 bulan, bahkan di seluruh sholat yang ada. Kemudian setelah itu hanya di sebagian waktu sholat, dan terakhirnya hanya di sholat subuh saja. Kemudian poin yang kedua adalah mahalul kunut, ya mahalul kunut. Ini yang kemarin adalah kunut itu dilakukan di sholat apa saja. Kalau sekarang adalah kunut itu dilakukan di rakaat yang ke berapa, meskipun tadi sudah kita sebutkan sebagiannya. Para ahli fikih berbeda pendapat tentang tempat kunut, apakah dilakukan sebelum rukuk ataukah dilakukan setelah rukuk. Ya, apakah dilakukan sebelum rukuk, apakah dilakukan setelah rukuk. Para ulama yang bermadzhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa kunut itu bisa dilakukan baik sebelum ataupun sesudahnya. Namun yang lebih dianjurkan dan lebih utama dilakukan sebelum rukuk, seusai membaca ya baik ayat ataupun surat setelah bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah kemudian bacaan ayat ataupun surat, dan kemudian setelah itu langsung kunut. Langsung kunut tanpa didahului dengan takbir, tanpa didahului dengan Allah Akbar. Jadi usai bacaan surat ataupun ayat, maka langsung disambung dengan kunut. Adapun para ulama yang bermadzhab Syafi'i dan Hambali, mereka berpendapat bahwa kunut dilakukan ya setelah rukuk, yaitu ketika imam sudah bangkit dari rukuk mengucapkan sami Allah liman hamidah rabbana walakal hamd, kemudian baru kunut.
Wal adhar, dan kebenaran yang tampak bagi para penulis adalah jawazul amrain. Diperbolehkan dilakukan di dua tempatnya, baik sebelum ruku ataupun setelah ruku. Dan ini merupakan pendapat mayoritas para ulama. Boleh kunut dilakukan sebelum ruku dan juga boleh dilakukan setelahnya. Ya, didasarkan adanya beberapa riwayat yang memang menunjukkan akan hal tersebut. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau membuat satu bab di dalam kitab sahih beliau terkait dengan babus shalah, ya, ataupun kitabus shalah. Maka beliau membuat babul kunuti qabla ruku'i wa ba'dah. Bab kunut itu dilakukan baik sebelum ataupun setelah ruku'. Namun menurut pendapat para penulis, lakinnal aula ayyaknuta ba'da ruku'. Yang lebih utama, ya, ada utama dan ada yang lebih utama, namun yang lebih utama adalah kunut itu dilakukan setelah ruku'. Kenapa? Li'anna ruwatal kunuti ba'dahu aksar wa ahfad. Karena para perawi hadis yang menjelaskan bahwa kunut yang dilakukan setelah ruku' itu, pertama, para perawinya lebih banyak, dan yang kedua, para perawinya lebih berkualitas mengenai hafalannya. Maka fahuwa aula. Namun kata beliau, mengulang kembali, masalahnya adalah si'atun walillahil hamd. Ya, longgar-longgar saja, mau dilakukan sebelum rukuk boleh, setelahnya boleh. Namun kalau beliau boleh memilih, yang lebih utama dilakukan setelah rukuk. Yang ketiga, muddatul kunuti lin nazilah. Seberapa lama kunut ketika terjadi nazilah, peristiwa yang menimpa kaum muslimin itu dilakukan. Maka terkait dengan masalah ini, para ulama berbeda pendapat. Ya, berbeda pendapat. Namun pendapat yang lebih kuat, ya, kunut itu dilakukan semasa peristiwa itu masih menimpa kaum muslimin. Cuman kemudian di sholat apa saja ini yang mengalami perubahan, ya, sebagaimana yang tadi sudah kita bacakan di awal. Dan kalau ketika semisal terjadi peristiwa itu mendadak, tiba-tiba, ya, sebagaimana yang menimpa saudara kita di Sumatera ini betul-betul mendadak. Ada hujan yang menurut penjelasan BMKG itu harusnya hujan itu turun selama 2 bulan. Ya, turun selama 2 bulan, namun lebatnya diturunkan hanya dalam kurun waktu 2 hari. Maka banjirnya luar biasa. Ya, hujan yang turunnya harusnya selama 2 bulan itu hanya turun di dalam jangka waktu 2 hari. Nah, ketika pohon-pohon besar itu ditebangi, ditebang ataupun tertebang sendiri, Pak? Ditebangi, ya. Tidak mungkin tertebang sendiri bisa rapi gitu, ya. Ketika pohon-pohon itu ditebangi, ya, dan kemudian diganti dengan pohon-pohon sawit, ditebangi dan sebagian dibakar, ya, ditebang dan sebagian dibakar. Dan kemudian diganti dengan pohon-pohon sawit, maka akar dan serabut yang dimiliki oleh pohon sawit ini tidak sebagaimana akar dan serabut yang dimiliki oleh pohon-pohon yang besar tadi. Pohon yang besar itu akarnya bisa menghujam ke dalam sampai puluhan meter. Dan kemudian mereka memiliki serabut yang banyak. Selain itu dahan serta daun-daun yang banyak itu akan menjadi, semuanya akan menjadi penahan turunnya hujan. Nah, ketika pohon yang ini tidak ada, yang ada hanya pohon sawit, maka mereka baik dedaunannya dan juga akar serta serabut yang ada di dalam bumi tidak mampu menampung debit air yang ada, maka terjadilah banjir yang sungguh luar biasa. Ya, dikatakan banjir bandang. Padahal bandang atau tidak itu sebenarnya?
Ya, kalau bandang menurut kita itu kan ada hujan di daerah atas, kemudian ya tiba-tiba di bagian bawah yang tidak hujan kena banjirnya. Ini seperti itu ya. Tapi enggak, ini semuanya hujan, memang semuanya hujan dan hujannya sangat lebat. Dan ini sebenarnya merupakan peringatan bagi kita semuanya, ya bagi kita semuanya. Dan semoga para penguasa kita yang ikut andil terjadinya malapetaka ini, mereka segera bertaubat kepada Allah dan kemudian memperbaiki kebijakannya. Karena kata Allah, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan. Bagaimana tidak tampak ya kerusakan pohon-pohon yang sebegitu besarnya, sebegitu banyaknya, menabrak rumah, menabrak bangunan, apapun yang ditabrak kemudian hancur. Dan juga di lautan. Yang itu semuanya disebabkan karena ulah manusia, karena dosa-dosa manusia. Dan Allah kemudian ingin menghukum, ingin mengingatkan manusia dengan musibah tersebut, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka semoga ini menjadi peringatan bagi kita semuanya, wabil khusus bagi para pemangku jabatan. Fa inna zalat faj'atan summa aqla'at fa syuriya li ayyamin ba'daha wasunatu fi dzalika syahran. Apabila terjadi sesuatu yang tiba-tiba seperti adanya banjir bandang, ini contoh yang konkret yang adalah temanya pas gitu ya. Maka setelah itu kunut dilakukan selama 1 bulan. Wa in kana li hajatil muslim hatta takdiyah. Dan kalau berkaitan dengan kebutuhan kaum muslimin, ini kan selain ada musibah, maka kemudian ada kebutuhannya apa? Ya kebutuhannya untuk melakukan recovery kan. Recovery ini kan panjang, tidak cukup ya 1 bulan 2 bulan, ya, dalam jangka waktu yang panjang. Maka sampai kemudian kebutuhan kaum muslimin itu tertunaikan. Fa in talat qanata wa taraka ila antazula. Dan kalau kemudian panjang terjadinya malapetaka bersusulan, ya, satu diikuti dengan yang lainnya, selesai ini diikuti lagi dengan yang lainnya, maka terus dilakukan kunut dan hingga kemudian selesailah rentetan dari peristiwa musibah yang menimpa kaum muslimin. Fahiya sunnatuhu sallallahu alaihi wasallam bi kunutin nazilah, dan demikianlah ya sunnah Rasulullah SAW ketika terjadi nazilah, peristiwa kejadian yang luar biasa yang menimpa kaum muslimin. Faqad qanata Rasulullah SAW syahran fi salatil ghadati yata'u ala bani Sulaim wa ri'lin wa dakwan hina ma qatalul qurra. Maka Rasulullah SAW kunut selama 1 bulan di dalam sholat subuh, ya, untuk mendoakan keburukan kepada Bani Sulaim, Bani Ri'al dan Bani Zakwan, ya, ketika mereka membunuh para penghafal Al-Quran. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, adapun kemudian keberlanjutan untuk senantiasa melakukan kunut ketika terjadi nazilah sebagaimana yang tadi sudah kita sampaikan, maka hadisnya disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi alaihi salatu wassalam berkata ataupun berdoa di dalam kunutnya, Allahumma najjil Walid bin Walid, Allahumma najji Iyas bin Abi Rabi'ah, Allahumma najji al-mustad'afina minal mu'minin. Ya Allah, berikanlah keselamatan kepada Walid
bin Walid. Ya Allah, berikanlah keselamatan kepada Ayyas bin Abi Rabi'ah. Ya Allah, berikanlah keselamatan kepada orang-orang yang lemah dari kalangan kaum mukminin. Kemudian kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, aku melihat Nabi SAW meninggalkan kunut ya setelah 1 bulan tersebut. Ya. Ini dalil yang digunakan ya untuk menguatkan kunut itu dilakukan selama 1 bulan. Kemudian yang keempat adalah fi hukmil jahri wal israr fil kunut. Hukum mengenai mengeraskan dan melirihkan kunut di dalam salat. Para ulama yang bermadzhab Maliki menganjurkan untuk pelan ketika melakukan kunut di dalam salatnya. Baik untuk imam, baik untuk makmum ataupun baik untuk orang yang salat sendirian. Kenapa? Karena alasannya kunut itu merupakan doa. Dan sudah sepantasnya yang namanya doa itu dilakukan dengan pelan, ya tidak dilakukan dengan keras. Ya, khawatir terjatuh ke dalam sifat riya. Ya. Adapun para ulama yang bermadzhab Syafi'i, mereka membagi. Apabila orang yang sholat itu adalah imam bagaimana, kalau dia orang yang sholat sendirian itu bagaimana, dan kalau dia orang yang sholatnya itu menjadi makmum maka bagaimana. Kalau dia itu menjadi imam maka dianjurkan untuk mengeraskan kunutnya, dan kalau orang yang sholat sendirian maka dianjurkan untuk melirihkan kunutnya. Dan kalau dia sebagai seorang makmum maka kalau imamnya membacanya jahar maka dia jahar, ya kalau imamnya membaca lirih maka dia, kalau lirih dan tidak didengar maka makmumnya membaca kunut sendiri. Dan ini merupakan pendapat yang sahih dan dipegangi oleh kebanyakan para ulama. Dan bacaan keras, ya keras di sini bukan berarti teriak-teriak. Ya. Bacaan keras itu dilakukan baik pada sholat yang bacaannya itu dibaca jahar seperti maghrib, isya ataupun subuh, ataupun juga baik sholat yang dilakukan itu adalah sholat yang bacaannya sir seperti zuhur dan asar. Maka imam tetap dianjurkan untuk membaca dengan jelas, dengan keras, dan diaminkan oleh para makmumnya. Yang kelima, hukum mengangkat tangan ketika sholat, ketika kunut. Apakah ketika kunut kita mengangkat tangan demikian? Ya. Yang imam mengangkat tangan untuk doanya, yang makmum mengangkat tangan untuk aminnya, ataukah tidak? Para ulama yang bermadzhab Maliki, mereka berpendapat tidak disyariatkan untuk mengangkat kedua tangan, ya ketika sedang kunut. Adapun para ulama yang bermadzhab Syafi'i, mereka memerinci, membagi menjadi 2 bagian. Namun dari 2 bagian ini as-sahhuma, yang paling sahih dari 2 pendapat adalah dianjurkannya untuk mengangkat tangan. Ya. Jadi dari kalangan para ulama Syafi'iyah ada yang mengatakan mengangkat tangan, ada yang mengatakan tidak mengangkat tangan. Terbagi menjadi 2 bagian. Namun pendapat yang paling sahih, yang paling benar dari kedua pendapat ini adalah dianjurkan mengangkat tangan. Dan ini pula yang menjadi pendapat para ulama yang bermadzhab Hambali. Dan inilah pendapat yang lebih kuat, pendapat yang sahih. Kenapa? Didasarkan kepada hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam, di mana Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Fama ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wajada ala syai'in qattun wajdahu alaihim, yakni al-qurra. Falaqad ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi salatil ghadati rafa'a yadayhi fada'a alaihim." Maka aku tidaklah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati adanya sesuatu yang menimpa kaum muslimin, sesuatu pun yakni yang menimpa kepada para penghafal Al-Quran,
kecuali aku melihat Nabi SAW melakukan kunut di sholat subuh dan beliau mengangkat kedua tangannya dan mendoakan keburukan untuk orang-orang yang membunuhnya, orang-orang yang membunuh para penghafal Al-Quran tadi. Dan demikian pula yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra, yaitu adanya beberapa asar, adanya beberapa riwayat yang bersumber dari kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, di mana mereka ketika melakukan kunut itu dengan mengangkat kedua tangannya. Dan begitu pula yang dirojihkan, yang dikuatkan oleh Al-Imam Nawawi Asy-Syafi'i di dalam Majmu' Syarhul Muhadzab, yaitu juz ketiga halaman 115. Yang keenam, ya, hukmu massil wajhi bil yadain ba'dal faraghi minal kunut. Ya, hukum mengusap wajah dengan kedua tangannya seusai melakukan kunut. Ya, jadi setelah angkat tangannya kemudian apakah perlu mengusap muka ataukah tidak? Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Para ulama yang bermadzhab Syafi'i, ya, maka ada dua pendapat dalam kalangan mereka. As-sahhuhuma adamu istihbabil masih. Dari pendapat para ulama yang mengatakan mengusap tangan dan ada yang mengatakan tidak mengusap tangan, maka yang paling sahih di antara pendapat keduanya adalah yang menganjurkan untuk tidak mengusap muka. Ya, jadi ini pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama yang bermadzhab Syafi'i, malah tidak mengusap muka seusai melakukan kunut. Adapun para ulama yang bermadzhab Hambali, ya ada beberapa riwayat yang berbeda-beda, ya dari Imam Ahmad bin Hambal sendiri. Dan pendapat yang paling masyhur di kalangan madzhab Hambali justru malah mengusap muka. Ternyata yang mengusap muka bahkan madzhab Hambali, bukan madzhab Syafi'i. Dan inilah yang dipilih oleh sebagian besar ataupun mayoritas para ulama yang bermadzhab Hambali. Dan yang kedua, annahu la yumsah. Pendapat yang kedua dari kalangan para ulama secara umum, maka tidak mengusap wajah. Yang ini dinukil oleh beberapa ulama dan juga yang dipilih oleh Al-Ajuri. Kenapa? Karena lidha fil khabari, karena lemahnya dalil yang digunakan oleh para ulama yang mereka mensunahkan mengusap wajah. Ya, hadisnya hadis yang dhaif, hadis yang lemah, maka tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Pendapat yang ketiga, yukrahu. Bahkan sebagian para ulama memakruhkan mengusap muka. Ar-Rabi'ah, yang keempat, ada yang berpendapat yamurruha ala sadrihi. Jadi setelah kemudian berdoa maka tangannya dijalankan melalui dadanya dan kemudian sedekap kembali. Baik, demikian yang kita baca, kita dengarkan terlebih dahulu ya adzan salat Isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita selesaikan, semoga cukup waktu. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Maka kesimpulannya terkait dengan mengusap muka usai sholat ataupun doa-doa yang lain, itu menurut para penulis yang lebih tepat tidak dianjurkan untuk mengusap muka. Kenapa? Karena hadis yang menjelaskan hal itu adalah hadis yang lemah, yang la yuhtaju biha, yang tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Kemudian beberapa redaksi yang bisa dibaca ketika seseorang melakukan kunut, meskipun tidak harus sebagaimana beberapa yang kita akan bacakan nanti.
Namun tentu ini lebih utama kita baca, baru kalau kemudian ada sesuatu yang lain boleh kita tambahkan. Di antara yang disebutkan adalah hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu 'alaika wa nakhdumu laka wa nakhla'u wa natruku may yakfuruka Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nakhafu 'adzabak inna 'adzabakal jidda bil kafirina mulhik. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon pertolongan kepadamu, memohon ampunan kepadamu, kami beriman kepadamu dan bertawakal hanya kepadamu, merendahkan diri kepadamu dan melepaskan diri, meninggalkan orang-orang yang kufur kepadamu. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami sholat dan bersujud, dan untukmulah kami berupaya, berusaha, kami mengharapkan rahmatmu dan kami takut dengan azabmu. Sesungguhnya azabmu yang sangat yang engkau ancamkan kepada orang-orang kafir itu pasti akan mengenai mereka. Yang kedua, Allahumma hdini, kalau kita banyak kalau menjadi imam ya Allahumma hdina. Ya Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima atait wa qini syarra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait tabarakta rabbana wa ta'ala wa in zada wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala. Wa kadzalika fadha walakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang lain adalah ya Allah, berikanlah kami hidayah. Kemudian berikanlah keselamatan kepada kami, berikanlah kami hidayah, berikanlah ataupun masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang Engkau berikan hidayah, berikanlah keselamatan kepada kami, ke dalam golongan orang-orang yang Engkau berikan keselamatan. Dan berikanlah kekuasaan kami kepada orang-orang yang Engkau kuasai, dan kemudian berikanlah keberkahan kepada kami terhadap apa yang Engkau berikan, dan jagalah kami dari keburukan apa yang telah Engkau tetapkan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa untuk menunaikan apapun yang Engkau tetapkan, sedangkan manusia, makhluk tidaklah memiliki kekuasaan untuk memaksamu, untuk menimpakan sesuatu kepada dirimu. Sesungguhnya tidak ada orang yang mampu menguasai ketika dia Engkau kuasai. Dan maha suci Engkau wahai Rabb kami, dan Engkau maha tinggi. Dan boleh ditambah dengan tidaklah memiliki kemuliaan orang-orang yang Engkau musuhi. Maha suci Engkau wahai Rabb kami dan maha tinggi. Dan hanya untukmu-lah segala pujian. Terhadap apa yang telah Engkau tetapkan, aku mohon ampunan kepadamu dan bertobat kepadamu. Dan juga bisa ditambahkan dengan Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa alif baina qulubihim wa aslih dzata bainihim wa ansurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma la'an kafarata ahlil kitab alladzi yasudduna an sabilik wa yukadzibuna rusulak wa yuqatiluna awliya'ak. Allahumma khalif baina kalimatihim wa zalzil aqdamahum anzil bihim ba'sakal ladzi la tarudduhu 'alal qaumil mujrimin. Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuannya, orang-orang muslim lelaki dan perempuannya, dan rekatkanlah antara hati-hati kami, dan perbaikilah keadaan hati kami, hati kaum muslimin, dan tolonglah kami ya terhadap musuh-musuhmu dan musuh-musuh kami. Itu tolonglah kami untuk bisa mengalahkan mereka yang menjadi musuhmu dan musuh kami kaum muslimin. Ya Allah, laknatlah orang-orang kafir, ahli kitab yang mereka menghalang-halangi manusia dari jalanmu,
dan mereka mendustakan para rasulmu, dan mereka memerangi para walimu, ya Allah, cerai berikanlah kalimat mereka, bikinlah kacau balau ya, keputusan mereka, dan goncanglah kemudian tumit-tumit mereka, kaki-kaki mereka, dan turunkanlah kepada mereka siksamu yang tidak bisa ditolak oleh orang-orang yang berdosa. Dan ini merupakan sebagian doa yang bisa diucapkan ketika kita melakukan kunut ya. Tidak harus ini, namun ya tentu ini yang lebih utama, dan kemudian baru kita tambah dengan apa yang kita inginkan. Mungkin demikian ya, kayaknya tidak cukup kalau kita paksakan untuk selesaikan, masih ada 2 poin lagi. Ya, semoga ada manfaatnya ya kajian kita untuk kita semuanya, menambah ilmu dan wawasan kita terhadap khususnya adalah masalah kunut. Namun sebelum kita akhiri, boleh jadi ada koreksian ataupun ada pertanyaan dari para jamaah, kita persilahkan. Baik, kalau tidak ada, kita sudahi. Allahumma alimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.